اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Kepada kaum muslimin muslimat di mana saja berada, kepada wali murid Emitil Husna yang berbahagia, dan terkhusus kepada anak-anakku yang masih tetap bersemangat untuk belajar di rumah masing-masing yang kami sayangi dan yang kami cintai. Bersama di pagi hari yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa ahli bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan syukuran kita Allah akan menambah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Tapi jika kalau kita kufur akan nikmat Allah, maka tentunya azab Allah akan menimpa kepada kita. Anak-anakku yang berbahagia, pada pembinaan pagi hari ini serta akan mengambil tema yaitu meluruskan niat, atau niat ada sebagai pangkal diterimanya ibadah. Di dalam hadis yang panjang yang Ustadz sampaikan tadi, di sana ada asbabul wurudnya, yang mana pada saat itu Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada sahabat dan sahabiah yang juga ikut hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, yaitu Ummu Qais. Tatkala itu sahabat yang ikut hijrah pada Rasulullah SAW hingga sampai di Madinah, karena hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, maka peristiwa ini disampaikan pada Rasulullah SAW bahwa hijrahnya itu karena seorang wanita, yaitu Ummu Qais. Anak-anak semuanya, apa yang ditanyakan oleh sahabat tadi, ternyata hijrahnya sahabat tadi adalah bukan karena Allah dan bukan karena Rasulnya, tetapi hijrahnya adalah karena seorang wanita. Artinya apa yang kau niatkan, maka itulah yang kau dapatkan. Anak-anakku yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini ataupun dalam hadis ini yang panjang tadi memberikan isyarat kepada kita semuanya bahwa apa yang kita lakukan hari ini, kita masih dalam bangku sekolah di madrasah yang kita banggakan, yaitu Emitil Husna ini. Tentunya dari awal kita perlu
meluruskan daripada niat ini. Karena semua amal, perbuatan kita, ibadah kita, sholat kita, amal-amal kita tidak akan dinilai sebagai amal ibadah jikalau niat kita adalah benar. Tapi kalau niat kita salah, maka tentunya niat itulah yang akan menjadi penentu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Maka dari itu, Ustadz berwasiat terkhusus kepada diri saya dan kepada anak-anakku yang tercinta, marilah kita berupaya untuk meluruskan daripada niat ini, sehingga betul-betul apa yang menjadi niat kita ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai pelajar dalam rangka untuk menuntut ilmu ini, kita mencari daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ilmu yang kita pelajari di madrasah ini betul-betul nanti bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menempuh satu perjalanan yang jauh, sehingga betul-betul Allah meridainya. Karena di dalam satu ayat di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin, di sana adalah dengan syarat ikhlas. Kita berdin, kita beragama, dan kita menuntut ilmu. Ini adalah untuk mencari daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlis, ikhlas. Maka dari itu, anak-anakku semuanya, Ustaz hanya menekankan, marilah kita benahi niat-niat kita agar Allah memberikan jalan yang baik, jalan yang termudah dalam kita menuntut ilmu ini, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun pada kondisi pandemi virus 19 yang menjadi terhambatnya kita dalam belajar mungkin tatap muka. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan masa pandemi ini Allah secepatnya untuk mengangkat virus ini di muka bumi, sehingga kita bisa belajar sama Ustadz lagi, bertatap muka, sehingga apa yang menjadi curahan hati kita, niatan kita bisa tersalurkan kepada para asatidzah kita, para ustadz-ustadz kita, sehingga kita bisa belajar bersama-sama sebagaimana tahun-tahun yang sudah kita jalankan. Mungkin ini menjadi satu motivasi tersendiri untuk mengajak kepada anak-anakku semuanya, marilah kita luruskan niat kita, karena niat ini menjadi pangkal dari semuanya amal, akan diterima dan tidaknya, dan akan dicatat menjadi amal ibadah atau tidak kalau niat kita ini adalah lurus. Dan semua amal itu, niat ini adalah nomor satu, pada urutan yang nomor satu, sehingga betul-betul kita dalam belajar ini kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada lagi yang bisa mengalahkan dari niat yang kita luruskan ini. Mungkin itu saja pembinaan pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, dan sehingga Allah memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu ini. Cukup sekian, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Itu kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.